Kalau bilang belum mengenal secara menyeluruh memang oke, terutama dengan pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga Super. Iya kan? Nah, dia lebih firm, lebih oke kalau yang bermain itu pemain-pemain yang ada di luar. Yang tidak bermain Jair, Ole, Pelupesi, background lah istilahnya ya, mereka udah pernah dia main lebih yakin dengan itu, ya. karena kemampuan itu kan berbeda. Yang berbicara fakta adalah kualitas kan. Sehingga kita bisa melihat, kok dia jalan bermain di FIFA Series, bermain di FIFA Matchday, Oman aja yang jauh lebih peringkat lebih tinggi, kita gak hajar 3-0 Mozambik kan. Kok berbeda gitu loh. Halo Sportmania, kembali lagi di NTV Sportcast, podcast olahraga paling tinggi di Indonesia, karena memang kita syutingnya di lantai 10 NT Tower. Dan seperti biasa kita akan berbicara terkait topik-topik menarik dari olahraga, namun sebelumnya saya ada informasi sedikit terkait dengan jam tayang Sportcast yang biasanya di hari Jumat pukul 9, kita bergeser sekarang ke hari Minggu di 20.30. Dan seperti biasa saya tidak akan sendiri, saya sudah ditemani narasumber. Dan ini pionernya Sportcast nih, udah lama nggak nongol nih. Apalagi kalau bukan Bang Ropan atau Roni Pangemanan. Apa kabar Bang Ropan? Baik, Margo, siap. Fresh. Ya harus fresh lah. Bugar. Ya harus bugar juga. Ini sedikit berbeda seperti kalau Piala Dunia kemarin. Oh gitu. Oh capek sekali tuh. Capek sekali ya. 39 hari, tiap hari nongol, pagi, sore. Karena kan di dua tempat berbeda. Belum lagi untuk memenuhi banyak undangan-undangan di TV, podcast kan. Pantes. Jadi memang capek. Jarang udah kesini. Iya, tapi puji Tuhan. Beliau ini makin lama makin puji Tuhan masih sehat. Ya, masih udah, sehat, aman masih lah. bugar. Ya. Nah, kita ya apalagi sih mau kita bicarain terkait sepak bola Indonesia lah, Bang Ropan atau Bung Ropan. Karena kemarin kita baru melihat Vietnam akhirnya berhadapan dengan Thailand di final AFF 2026. Kita berharap sih kemarin timnas Indonesia yang di final. Harapan kita ya. Harapannya. Cuman dari grupnya Indonesia yang lolos Vietnam. Nah, sedikit aja dulu melihat dua kekuatan ini, Vietnam dan Thailand. Iya, saya pikir kalau melihat penampilan mereka dan mereka mampu mengalahkan kita di Pakansari dengan clean sheet ya. Artinya ini wajar kalau mereka memang siap untuk menuju ke final. Demikian juga dengan Thailand, walaupun memang ada sedikit cacat noda di semifinal untuk pertandingan kedua melawan Singapura di mana 1-2 mereka kalah di kandang. Padahal kan ketika mereka tandang mereka justru menang telak lawan Singapura. Tapi apapun itu bahwa Thailand memang wajar juga sebagai wakil di grup sebelah untuk bisa bertemu dengan grup A yang ditempati juga oleh Indonesia, tapi akhirnya kita gagal. Jadi kalau Pak Marco menanyakan peluang untuk musim, untuk beberapa tahun terakhir ini, saya pikir ketika pertemuan itu terjadi antara Vietnam dan dengan Thailand, itu Vietnam yang lebih bagus. Terakhir di SEA Games kan. Bagaimana Vietnam bermain di kandang lawan juga. Vietnam bisa menang, bisa membalikan keadaan secara dramatis. Tertinggal dulu, tapi kemudian mereka bisa memenangkan pertandingan. Iya. Kemudian di ajang AFF juga sebelumnya kan Vietnam juara juga. Ya, ketemu Thailand juga. Ketemu Thailand juga, Marco. Masih ingat kan? Jadi memang ini pertemuan yang menjadi sebuah tantangan, tantangan juga justru buat Thailand untuk bisa, kami harus ambil ini. Masa kami kalah terus sih? Tetapi kan Thailand, Piala AFF juga, dan ini pertemuan kembali di final Piala AFF. Dan menarik, Vietnam 6 kali sekarang lolos ke final. Sama dengan Indonesia, menyamai rekor Indonesia, cuman bedanya Vietnam udah ada pialanya, kita belum. Kita udah 3 ya? Udah 3 piala. Kita belum ada? Kita belum ada, cuman rekor finalnya udah sama nih. Tinggal 6 kali ya? 6 kali, tinggal trofinya aja yang belum ada, Bang. Nah, kita udah lihat lah permain. Nah, yang jadi pertanyaan menarik sebenarnya seperti ini. Melihat kekuatan Indonesia kemarin bermain di fase grup, dan kita lihat Vietnam, kita lihat Malaysia, kita lihat juga Singapura dan Thailand. Sebenarnya kita ini kalah jauh nggak sih Bang? Atau memang karena kemarin ada kesalahan aja dari seorang John Herdman dalam meramu strateginya di fase grup kemarin? Kalau melihat dari kualitas skuad yang ada, sebenarnya kita nggak kalah. Ini bahkan sudah jauh lebih bagus kan. Sudah ada ketambahan Tom Hae, ada Sandi, ada Sain, sudah ada di sana kan. Ada Mitchell Baker, bahkan kita tahu bersama Nah, kita bisa tahu bersama. Tapi memang itu yang menjadi kenyataan bahwa dengan penambahan sudah ada skuad naturalisasi, ternyata kita nggak bisa bikin apa-apa juga kan. Kalah. Ya mungkin taktiknya ini ya, saya pikir mungkin benar juga ada sebuah taktik yang salah, terutama ketika kita bisa menang telak melawan Kamboja pertama, di pertandingan kedua seakan-akan ada sikap meremehkan, padahal kan kita harus membawa winning team itu bawa ke Timur Leste. Tetapi kemudian kan secara
total ada beberapa pergantian. Ada 6 pergantian, terutama di belakang kan Jordi main, ada Brian Fatari, Wahyu Prasetyo kan. Yang sebelumnya sama sekali sebelumnya nggak ada. Main. Ya posisi dari Rido, kemudian Sain dan juga dengan Sandi tidak ada di sana. Ada beberapa pergantian, banyak lah ada pergantian di sana. Nah itu yang saya pikir, walaupun mungkin itu alasan untuk bisa membuat ada menit bermain bagi. Tapi ini kan sebuah ajang turnamen yang kita harus tidak boleh coba-coba. Mau siapapun lawan kita, walaupun peringkat itu ada di bawah kita. Ya karena memang targetnya juga kan sebenarnya karena target juara. Kita kan tinggi ya kan. Kemarin. Ketika Vietnam mampu mengalahkan Timur Leste di tempat yang sama dengan 7-0 dan kita hanya menang 3-0 itu pun di babak kedua. Dan mereka bermain dengan 10 orang sejak menit 22 ya, dan kita tidak bisa membuat gol di 45 menit babak pertama. Baru terjadi di 15 menit terakhir. Tadi itu kan sudah bisa melihat bahwa memang ada sesuatu yang nggak oke ya dengan cara bagaimana pendekatan untuk sebuah taktik strategi ini kan. Tapi kalau melihat track record lah, maksudnya melihat latar belakang seorang John Hartman yang ya dia udah pernah bawa lolos Kanada ke Piala Dunia, which is itu nggak gampang gitu loh. Negara yang bukan olahraga utamanya sepak bola. Artinya dia punya kemampuan lah boleh dikatakan. Agak sedikit sulit dimengerti apabila dia salah meramu strategi. Apakah mungkin memang belum mengenal pemain-pemainnya sepertinya, atau dia belum paham nih karakter-karakternya. Oke, bermain dengan 3 formasi 3-4-3 seperti itu, tapi ternyata karakter yang diharapkan dari pemain-pemain yang ada ini dia belum paham sehingga menempatkannya itu tidak di posisi yang semestinya. Itu mungkin salah satu hal yang bisa diterima karena begini, John Hartman itu kan baru 6 bulan. Ya. Kalau bilang belum mengenal secara menyeluruh memang oke, terutama dengan pemain-pemain lokal kita yang bermain di Liga Super. Ya kan? Nah, dia lebih firm, lebih oke kalau yang bermain itu pemain-pemain yang ada di luar. Yang tidak bermain Jair, Ole, Pelupesi, background lah istilahnya yang mereka udah pernah dia lebih yakin dengan itu karena ya. kemampuan itu kan berbeda. Yang berbicara fakta adalah kualitas kan. Sehingga kita bisa melihat kok dia jalan bermain di FIFA Series, bermain di FIFA Matchday, Oman aja yang jauh lebih peringkat lebih tinggi kita gak hajar 3-0 Mozambik kan. Kok berbeda gitu loh. Karena memang pemain yang apa yang dipikirkan strateginya sama kan. Antara di FIFA Series dan yang di Piala AFF. Sama. Cuman beda pemain doang. Beda pemain aja. Beda. Makanya saya bilang kalau dia bawa dengan pemain-pemain yang dia tampil yang biasanya tim utama itu akan jauh lebih cepat penerapan bagaimana mereka menyerap apa yang diinginkan oleh JH untuk diterapkan lapangan itu cepat itu. Ketika itu perubahan tidak ada, mungkin kan ada sekitar 14-15 orang nggak ada. Nggak ada, iya. Itu agak berbeda walaupun sudah Tom Hai di sana, ya kan? Eliano, tapi kan itu bukan tim intinya memang. Ya untuk bisa masuk, karena kalau bisa melihat untuk masuk di tim utama, mungkin hanya Tom Hai yang ada di sana yang bisa bisa ditarik diambil. Ke masuk tim utama. Tim utama atau Ragnar yang bisa ada di sana. Sain Patinama bahkan juga sebenarnya udah nggak bisa. Kalau untuk posisi Sain tuh kalah kalau di tim nasional. Ada banyak sekali di sana. Banyak. Verdong, Natanco ada di sana, bahkan seorang Doni juga kan. Doni Tri ada di situ. Justin Hapner juga bisa bermain di kiri karena di Fortuna Sittard dia bermain di kiri, bukan di back tengah. Jadi banyak yang bisa ada. Kalau dari segi taktik sama Marco, 3-4-3 juga kan. Hanya pengembangan aja yang memang kualitas yang ada di lapangan itu berbeda. Kalau di tim utama kan sudah kita tahu bersama, Jai pimpin, Justin Hapner, Rido. Makanya kalau Rido membuat kesalahan 2 pertandingan kemarin dengan Vietnam dengan 2 gol dia itu, kemudian ada satu kesalahan komunikasi mungkin dengan Cahya saat gol balasan dari Ilvan Fandi ketika 1-1. Itu karena tanggung jawab Rido tuh terlalu tinggi. Dia tampak nggak tenang juga kemarin bermain. Nggak tenang, dia akan jauh lebih tenang kalau di sana ada Jai yang ada kapten dan dia lebih enjoy dan dia terbawa permainan dari dan lihat kalau ada Jai sama Justin Hapner bagus. Dan yang mengcover Rido itu jangan salah, itu Kevin Dix. Yang ada di atas bermain dengan 4 gelandang kan, 3-4-3 juga. Kemarin yang cover dia Jordi Amat. Ya, bukan yang ada di depan dia kan kalau dia ketinggalan kan Eliano. Eliano. Karena dia bergeser ke kanan kan. Jordi di tengah kan, dan Jordi itu agak lambat. Kalau kita head to head Jordi dengan Jai Ises kalah dong. Kecepatan bagaimana visi reading the game-nya Jai Ises kan Sassuolo kelihatan sekali jauh kan, bisa berbeda. Dia udah pulih sekarang. Udah nggak cedera lagi. Udah nggak cedera, udah masuk di DSP kan. Nah itu yang membuat Rido itu main lebih oke, lebih relax, lebih tenang. Kalau kemarin tuh dia beban sekali, kapten. Kemudian yang ada di kiri kanan dia kan itu kan tidak terbiasa. Terbangun chemistry-nya, jadi dia merasa nggak safe nih nggak kuat, ibaratnya gitu kan. Apa perlu kesini untuk backup atau jadi akhirnya dan kelihatan ketika Rido meninggalkan posisinya untuk naik ke depan untuk mengcover itu. Kalau kemarin kan ada Dix kan bagus sekali untuk bisa turun kan, atau cepat diambil oleh Jai bisa motong untuk ketika Rido mungkin telat pulang, Jai akan motong sana. Verdong yang akan turun ke bawah kan. Jadi kan lebih kuat untuk bersama dengan komunikasi dengan kiper juga kelihatan kemarin agak sedikit nggak semulus ketika Rido bermain dengan Emil Odero atau dengan Martin Paes. Kalau bicara kualitas benar.
Karena kan jauh levelnya. Martin Paes, Emil Audero. Satu Ajax, satu Cremonese yang sekarang ke Como kan. Balik. Itu levelnya jauh berbeda. Itu kelihatan sekali. Dan interaksi dengan Rido juga kelihatan, dengan pemain belakang juga. Ya mungkin, ya betul juga sih Bang. Mereka kan belum sering main ya. Baru berapa kali. Ya, tapi kalau Rido, kalau Hernando harusnya sih sebenarnya dengan Rido lebih klop ya. Kalau Cahaya sih kemarin mungkin iya. Maksudnya Nadeo. Nadeo. Bukan. Hernando kan nggak ada. Iya, sorry. Mestinya kan lebih oke sebenarnya bermain. Cuma memang berbeda. Kalau yang berdiri di bawah Mister itu Emil atau Paes, kan komunikasi itu jalan dengan baik. Dan mereka bisa memimpin. Emil itu kan bisa berteriak, bisa berbeda dengan Nadeo atau Cahya. Segan kali ya? Ya mungkin segan karena lebih senior di depan kan Jordi. Kalau Paes atau dengan Emil, pasti dia akan tegur. Mau Jordi ada di depan, mau JIS, ya kan dia akan bicara. Karena itu penting bagi dia untuk bisa cover. Makanya begitu kuat kalau kita dengan tim utama. Gitu. Jadi ya mau bilang bagaimana Marco, memang itu yang menjadi kenyataan. Ya, berarti artinya kan sebenarnya yang jadi kekhawatiran kita adalah bahwa pemain-pemain yang ada di Piala AFF kemarin yang memperkuat timnas Indonesia ini akan menjadi ibaratnya kan pelapis untuk tim utama sebenarnya. Nanti kan mereka kan ketika main di yang paling dekat adalah FIFA Asian Cup. Mereka nanti akan dipilih lah ini siapa yang kira-kira jadi pelapis untuk masuk ke FIFA Asian Cup nanti. Khawatir nggak Bang dengan melihat kemarin permainan? Kalau saya lihat kemarin PAF khawatir karena kalau dari starting 11 yang ada hanya 2 kan yang menjadi inti. Tom Hae dan juga Rido yang bisa masuk ke tim utama, ya kan? Tapi jatah mereka juga udah di tim utama, pelapisnya yang... Iya, pelapisnya nggak bisa. Iya. Karena kalau tim utama itu, lihat aja Marco, lihat. Di FIFA Matchday kan, Tom Hae itu 4 kali kena hukuman, nggak boleh bermain. Iya. Termasuk di FIFA Series kan? Betul, iya kemarin. Nggak ada Tom Hae itu kita menang cuma kalah 1 kali sama Bulgaria. Itu pun kita kuasai permainan lawan Bulgaria kan, hanya penalti itu kan. Iya. Tanpa Tom Hae. Berarti kan kuat. Jadi kemarin di Piala AFF kita terlalu bergantung kepada sosok Tom Hae. Jadi seakan-akan dalam tanda kutip dia menggendong tim nasional itu. Jadi kalau nggak, bayangin kemarin kalau nggak ada Tom Hae, bagaimana tim kita itu? Kalau nggak ada di Piala AFF ya, saya bicara, itu akan berbahaya. Nggak ada pemimpin di tengah, nggak ada, sulit. Karena lawan Kamboja kan 3 assist dari dia semua. Dari Michel Baker dan juga dengan tandukan dari Sandy Walsh. Ya bagaimana tembakan dia juga yang bagus sekali kan ketika melawan Timur Leste juga. Jadi memang itu menjadi kendala buat kita. Tapi kalau tim utama kan nggak peduli, nggak ada Haye juga. Kami menang lawan Oman yang lebih kuat secara peringkat, lawan Mosambik yang menang juga dengan Verdong yang bermain mungkin ke dalam atau Ivar Jenner yang ditampil bermain dengan Pelupesi kan. Ya, ada beberapa pemain yang memang ya boleh dikatakan nggak dipanggil ya, dari Ricky Kambuaya. Ada. Kalau Yakob sama Yance kemarin kan memang cedera kalau nggak salah. Betul. Dua itu. Yang sangat disesakan itu. Iya. Yang Marco bilang. Ada Malis juga sebenarnya di tengah. Nah itu, ini pengamatan John Herman ini karena memang dia kan punya tim analis ya, Bang Ropan ya? Iya, saya juga bingung ya. Ada tim analis, tapi fungsinya apa ya? Artinya ada juga yang harus bisa memberikan masukan. Kalau mungkin asisten-asisten dia, itu kan masih baru juga. Belum begitu memahami dengan culture Indonesianya bagaimana, 6 bulannya itu belum apa-apa Marco. Untuk bisa melihatnya. Atau mungkin justru menarik, atau mungkin faktor culture ini, karena memang mungkin ya ada perasaan yang lebih percaya dengan pemain-pemain yang berdarah Eropa lah, yang sebelumnya bermain di Eropa gitu. Kan Jordi Amat, Mark Klok, mereka itu kan pemain-pemain yang dari Eropa memiliki darah keturunan Indonesia. Herman ini lebih nyaman atau seperti apa? Atau memang ini murni karena memang ya John Herman memang ya belum dapat, ya mungkin ada 1-2 pemain yang beda tipis tapi dia harus memilih satu seperti itu. Kalau mungkin Jordi dan Mark Klok 7-8 tahun lalu, top, bagus, masih punya kecepatan, fisik oke ya, dari endurance, stamina-nya baik. Tapi kalau dengan sekarang kan memang secara bermain teknik masih ada. Tetapi kecepatan kan pasti lambat. Jauh, Ketika pemain itu sudah masuk ke 30 kan sudah pasti lambat. Jordi juga biasanya di Persija udah di tengah. Yang saya lihat kemarin menjadi masalah bagi timnas kita di bawah Herman di Piala AFF itu adalah kedalaman skuad. Skuad yang ada di starting 11 itu oke misalnya. Tapi begitu dilihat ke bench untuk melakukan pergantian, itu tipis, tidak tebal. Jauh banget. Jauh kan? Jarak antara tim utamanya dengan tim pelapis yang ada. Kalau di tim utama yang Jai dan kawan-kawan begitu dilihat, itu banyak sekali yang bisa. Itu masih agak banyak itu. Ivar Jenner, Natanco kan banyak yang akan masuk, Sandi. Itu akan masuk. Jadi itu kelihatan yang tipis. Nah, apa yang aku bilang tadi juga saya pikir begini, dalam pemilihan ini mestinya kan ada masukan buat dia pemain-pemain yang oke. Misalnya Ricky Kambuaya, orang yang harus pegang bola kuat, masuk ke dalam ketika kita mengalami kebuntuan, sulit untuk masuk dengan pertahanan yang ketat dari lawan, harus ada pemain yang bisa memecah kebuntuan itu kan. Kakak Ricky kan bagus. Marco masih ingat lawan Cina kan?
dia masuk dan tackle terjadi di dalam oleh yang gol. Kan bagus. Nah, kita kemarin hanya punya Egy, cuma kan Egy tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, kalau Ricky ada kemarin, kemudian ada Ezra Walian yang bisa bermain, ada Rivaldo Pakpahan, itu kan bagus. Rivaldo Pakpahan tidak tergantikan di Borneo di musim kemarin, bagus. Satu lagi Komang Teguh di belakang. Jadi mungkin kalau Rido berpasangan dengan Komang Teguh itu sudah terjalin dengan bagus. Di SEA Games mereka medali emas. U23 ketika dengan STY itu kan masuk semifinal kan. Tapi apakah nanti nama-nama ini akan dipanggil oleh John Hartman untuk FIFA Asian Cup? Kita akan bicarakan lebih lanjut. Dan kemana-mana tetaplah di NTV Sportcast. Kembali lagi di NTV Sportcast. Kita lanjutkan perbincangan kita, Bung Ropan. Nama-nama tadi banyak nama yang sebenarnya diharapkan ya publik lah menilai kenapa sih nggak masuk. Ada Komang Teguh, ada Rivaldo Buaya, Rivaldo Pakpahan, ada Ezra Walian. Itu nama ada Maalis juga kemarin sempat muncul. Ini kan menjadi tanda tanya buat para pecinta sepak bola tentunya. Apakah John Hartman ini dapat masukan yang utuh atau buru-buru atau seperti apa gitu. Jadi lihat tim yang kemarin ya komposisinya yang dianggap ya ada beberapa pemain yang memang harusnya udah nggak ada di timnas masih dipanggil seperti itu. Iya. Padahal kan sebelumnya John Hartman cuma mengatakan ketika nama Ezra itu muncul waktu dia masih kurang fit masih tidak bugar ditunggu untuk kehadiran dia. Tapi justru Ezra main di tim All Star Indonesia lawan Aston Villa dan bagus. Main kemarin full bermain. Mestinya di saat bersamaan kita bermain di Piala AFF kan. Mestinya kan dia ada tersedia. Untuk gelandang serang masih bagus lah. Artinya begini. Kalau kedalaman itu tipis, kalau dengan mereka ada di lapis kedua kan bagus. Ada Kakak Ricky, ada Rivaldo. Jadi enak untuk ini. Kalau kita kan masuk cuma anak punya Komang Teguh, Raihan, anak yang bisa ada jalan. Jadi agak kurang tipis. Tapi kalau Rivaldo kan bisa dilihat statistik mereka di klub itu bagaimana. Harusnya ada. Apalagi kan analisis itu kan bisa berfungsi. Betul. Apalagi John Hartman kemarin manggil 50 nama. Dan Rivaldo tuh ada mestinya untuk ada di dalam kan. Tapi yang menjadi masalah Komang juga tidak ada. Padahal kan kalau bisa dari statistik kan di SEA Games bagus, di U23 dia oke. Dan Komang itu satu-satunya pemain Indonesia, pemain belakang yang paling tertinggi untuk mencetak gol seorang bek tengah. Hanya kalah sama Barba. Naluri golnya. Hanya kalah sama Federico Barba. 5 gol. Main di mana sekarang? Ya, di Palermo. Palermo kan? Iya. Komang Teguh 4 untuk seorang bek. Rido nggak bisa begitu. Artinya kita nambah lagi dong ini pemain-pemain bek yang bernaluri nyerang. Ada Elkan Bagot. Ini kalau masuk juga si siapa? Komang. Iya, kalau dia ada waktunya, kalau di AFF juga dia di AFF dia ada. Itu kan jauh lebih bagus. Artinya John Hartman masih bisa memilih. Untuk pilihan banyak lah Pak. Pilihan bisa banyak. Ketika di tengah nggak bisa berfungsi dengan baik-baik, seorang Mark Klok ditarik, Rivaldo masuk. Ada Kakak Ricky Kambuaya masuk. Di depan juga ada Ezra. Aslinya Nah itu ya fungsi dari orang-orang yang di Indonesia ini analisis itu untuk bisa memberikan masukan. Tapi kemarin juga sebenarnya Beckham Putra juga akhirnya aku juga bingung kemarin. Agak bingung lihat John Hartman ini nggak memaksimalkan peran Beckham Putra kemarin di babak fase. Iya, memang nggak ini kan. Beckham juga bisa pegang bola, bisa main dengan. Apa memang nggak sesuai dengan? Karena kan ya pelatih kita tahu lah, mereka kan punya karakter sendiri, punya gaya tersendiri. Nggak semua pemain cocok dengan pelatih, walaupun ya sehebat apa juga pemain. Kalau gaya yang diharapkan seorang pelatih itu seperti ini dan dia nggak masuk di situ ya dia nggak akan mungkin dipasang gitu. Apakah memang Beckham ini masuk kategori yang seperti itu gitu? Dia bagus tapi memang bukan stylenya John Hartman. Iya, ini pemain bagus sebenarnya ya, bisa dimanfaatkan ya, tergantung dari seorang pelatih untuk bisa melihat bagaimana. Dan kalau menurut saya, kalau bermain dengan seperti kemarin memang Beckham cocok untuk di timnas itu, harusnya cocok. Dan dia lebih enak bermain sebagai super sub, Marco. Iya. Sebagai super sub bagus, dia bisa bermain. Dan itu di tim utama juga. Di tim utama kan sebelumnya lawan Cina waktu dia masuk kan bagus tuh. Sebagai super sub kan enak dia bisa bermain, tampil. Jadi ini pemain oke, walaupun bertubuh kecil tapi punya teknik yang baik, berani untuk bisa masuk dan memang mesti dimaksimalkan. Cuma kalau bicara sampai ke level FIFA Asian Cup, mungkin Beckham tidak masuk tapi mungkin di bench. Ya, karena kan di depan itu sudah full. Tidak di tim utama tapi ya di bench. Tidak di tim utama tapi sebelumnya juga kan sebenarnya kan dia kan baru beberapa kali starter juga di tim utama. Karena kalau untuk bermain di level yang lebih tinggi untuk Asia kita sudah bicara, itu memang mesti pemain AFF harusnya bisa di AFF sebenarnya dia mesti masuk. Kan ada Sadil juga. Ada Sadil, iya. Itu yang tidak maksimalkan. Di bawah Mister juga sebenarnya ada Teja.
yang bagus kan. Tapi kalau ada Adam juga kan lebih banyak, lebih tebal di tengah. Malah Adam Alis main di Piala Presiden. Presiden kan main. Ya. Kalau Adam Alis ada, bagus main. Esra, Adam Alis, Kakak Ricky, ada sana Rivaldo. Bagus untuk bisa melapis Tom Hai di sana sama Mark Klok. Paling tidak memantau juga perkembangan mereka seperti apa. Dan tempat-tempat itu bagus, tempat-tempat nama itu bagus. Ricky, Esra, ya kan Rivaldo. Oh, bisa bagus semua tuh. Bisa bermain. Kita kan berharap kemarin memang ya kesempatan juara ya akhirnya lenyap lagi nih, ditunda lagi nih rasa penasarannya. Dan John Hartman bilang mau balas di FIFA ASEAN Cup. Ini yang energi baru. Punya energi baru. Tapi ya setara nggak nih AFF dan FIFA ASEAN Cup? Berbeda. Karena, ya maksudnya dia bilang dia akan balas di sini nih, tapi bobot turnamennya kan sebenarnya kan berbeda. Berbeda, bobot turnamen berbeda. Dari hadiah aja berbeda jauh kan. Banyak kan? 3 kali. FIFA. Banyak kan FIFA ini dong. Kalau di AFF cuma 300.000 US dollar. Katakanlah 5M. Di sana hampir 20M. Tapi kan bobot sejarahnya lebih berat di Piala AFF. Iya, tapi ini kan level FIFA. Di bawah FIFA. Dan kemudian ada 2 tim tamu kan. Event pertama ya ini. Event pertama dalam sejarah dan 2 tim tamu. Dan orang kalau bisa melihat walaupun ini kan lebih dulu sudah 30 tahun AFF. Ini baru pertama. Tapi orang akan melihat hadiahnya kan tinggi, hampir 20M. Berbandingan cuma 5M. Tapi sah-sah saja lah berarti ya kalau Herman bilang, saya balas nanti Dia bilang begitu, Herman, wajar, pantas. Karena dia melihat bahwa posisi timnya itu jauh lebih bagus, lebih tebal. Karena artinya itu yang ada 15 dari luar itu. Lebih yakin dia lebih yakin. Nanti. Karena itu yang tim terlihat ketika mengalahkan Oman dan bisa memberikan persaingan lawan Bulgaria itu. Iya, kalau lihat kemarin, tapi sampai sekarang belum ini ya, Bang Ropan ya, apa namanya, untuk pembagian timnya belum dirilis secara resmi ya kemarin. Itu yang ada kan masih informasi, atau udah ada yang resmi? Iya, kalau yang PSSI bilang kan, Singapura, yang FIFA ASEAN Cup. FIFA ASEAN Cup itu terbagi sudah sudah. Iya, challenge. Begini. Ya. Di A itu di atas itu ada melibatkan Indonesia. Di A, grup A, Malaysia, Singapura. Tamunya adalah Bangladesh yang menggantikan India yang mundur karena memilih melawan Brasil. Fix, itu kan. Di B itu ada Thailand, ada Vietnam, ada Filipina dan 1 tim tamu Pakistan. Itu fix. Nah, PSSI sudah mengumumkan ada 2 venue, ada 2 tempat untuk dijadikan lokasi ketika Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Pertama di GBK. Di Gelora Bung Karno, kedua di Sijalak Harupat di Bandung. Yang mungkin Indonesia akan sebagai tuan rumah itu bermain di GBK, nggak mungkin bermain di luar kan. Di grup B, Thailand, Filipina, Vietnam, Pakistan itu di Sijalak Harupat. Karena kan formatnya itu hanya juara grup. Iya, ketemu ya, finalnya juara A lawan juara B. Nggak ada semifinal, tidak ada peringkat. Tidak ada. Jadi memang itu yang menjadi sebuah prestise kan. Karena kan ini waktu durasinya itu pendek. Di antara 24 sampai tanggal 6 mengisi kekosongan di FIFA Matchday. Ya, dulunya FIFA Matchday di kalender dan ini dikemas dengan 1 turnamen yang namanya FIFA ASEAN Cup pertama kali. Mirip apa? FIFA Arab Cup itu pernah terjadi karena ada Maroko yang diundang, mungkin Mesir yang diundang waktu itu kan. Nah, sekarang Indonesia ada 2 itu yang nantinya mungkin tahun depan berbeda, tim-tim tamu maksudnya ya akan datang Marco. Jadi ini makanya John Hermannya Marco bilang begini, kami akan balaskan. Ya iya, harus. Mau tidak mau, nggak mungkin kan kami akan balas, kami cukup sampai di final. Mana bisa? sampai harus juara lah. Iya, dengan tim yang utama di... ini tim utama yang bermain di level FIFA. FIFA memang ini, FIFA Matchday kan. Yang kita lawan Bulgaria, yang kita lawan Oman. Nah kalau tim itu, dan apalagi kan John Herman belum pernah mencoba, dan pelatih siapapun, mau dari STY, Patrick Kluivert, belum pernah mencoba 11 pemain itu yang main pure dari luar yang sebelumnya. Oke, Tom Hai sudah sekarang ada di sini kan, tapi kan dia tetap dari luar juga kan, diaspora dari luar. Nah kalau 11 itu main, saya masih meyakini bahwa itu yang diinginkan John Herman. Artinya dia lebih enak. Strategi yang akan dijalankan Herman akan berjalan dengan sempurna ketika mereka diserap oleh pemain-pemain itu, pemain Eropa yang tentunya tahu cara keinginan dari John Herman kan. Kita akan melihat lagi permainan seperti 4 FIFA Matchday sebelumnya ya, lawan Oman, lawan Bulgaria. Ya, Saint Kitts juga kan. Saint Kitts and Nevis. Cuman memang yang jadi apa ya, sedikit keraguannya itu ya paling di pelapisnya ya, karena memang kita melihat kemarin di AFF-nya ya cuman itu di AFF. Dapat ada ya paling yang masuk ya Tom Hai kan bukan pelapis lah, dia kan masuk utama ya. Paling Mitchell Baker nanti yang masuk paling ya. Untuk kalau mau masuk 3 ya, kalau memang ini ya Mitchell Baker udah pasti lah ya. Udah pasti masuk. Tom Hai akan pasti masuk. Nama baru ada nggak sih? Nama baru belum ada kecuali Luke Fikri kan. Oh iya, belum ini ya. Dia kan nggak dapat izin kemarin di AFF. Iya. Ya, tapi udah WNI udah sumpah sama 17 Juli diambil sumpah.
Dan dia nanti diberikan izin oleh MacArthur, klub dia yang bermarkas di Sydney itu, untuk bermain di FIFA Asian Cup. Nah, Luke Vickery akan mengawali debut dia di situ untuk bermain. Jadi makanya lengkap. Kalau dia bermain di kiri, Mitchell Baker di depan kan, peran dari Tom Hai kan tidak terlalu besar seperti di AFF kemarin. Tapi menurut Bang Ropan, Ole Romeni dan Mitchell Baker ini akan diduetkan ini? Pasti. Dan Ole Romeni kan lebih bagus ke nomor 10 kan, bukan nomor 9. Nomor 9-nya Mitchell Baker. Berarti nah, dia tugas dari Ole Romeni bisa bergeser ke flank karena memang Ole Romeni bisa di flank, bisa bermain melebar. Jadi kalau mereka bertiga dengan Luke Vickery, itu akan jauh. Luke Vickery juga main di winger. Walaupun dia bisa bermain ke dalam. Ketika Mitchell Baker misalnya mengalami masalah cedera, bisa Luke Vickery bisa ke dalam. Artinya era Ragnar, era ini sudah akan bergeser. Ragnar mungkin akan, kalau Ole ada di depan ke kiri ya Ragnar akan cadangan. Artinya, nah itu saya bilang tebal di cadangan kan. Ada Ragnar, ada Nathan Cho, ada Dean James, bahkan kan bagus akan dipanggil. Ada Ivar Jenner. Jadi enak bagi John Herman untuk melihat menggantikan Pelupesi habis ada masuk. Jadi banyak gitu loh. Yang menarik ini sebenarnya terkait dengan FIFA Asian Cup ini, Bang Ropan ini lagi dicari-cari banyak orang ini. Apa itu? Terkait Garuda Calling. Nah itu tadi udah dibocorin sebenarnya banyak. Ini saya nonton sih kemarin ini ada Garuda Calling. Menurut saya sebenarnya informasinya menarik Bang Ropan, bahwa ada beberapa nama yang kemungkinan tidak akan dibawa. Seperti itu kalau Bang Ropan di channel podcastnya Bang Ropan. Ini saya nggak akan tanya sumbernya dari mana, karena itu saya nggak, dalam dunia wartawan ada yang namanya kita menyembunyikan narasumber. Itu sah. Yang penting sumbernya valid kan gitu kan. Yang saya pertanyakan adalah nama-nama ini apakah nanti akan bergeser lagi kira-kira? Begini, menurut saya 95% yang saya bicara itu, itulah nama-nama yang akan masuk nantinya. Kalaupun ada perubahan 2-3 pemain. Ya. Rido memang tadinya kan sampai menghebohkan kan, wah ini nggak main karena mungkin dia lagi flop di 2 pertandingan misalnya. Betul. Kita tahan dulu, kita mau break dulu sebentar lagi, Bang Ropan. Kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di NTV Sportcast. Lanjutkan Bang Ropan. Siap. Garuda Calling tadi yang bikin heboh. Heboh Bang, itu kita di kalangan ini kita merasa, wih, gimana kita ini kecolongan ini, kita nggak dapat kok. Kecolongan. Bang Ropan udah duluan ini kan gitu kan. Ya, tapi PSSI kan sampai sudah dibantahkan, sudah bilang bahwa belum resmi, belum apa semua. Oke, kalau PSSI mengumumkan ya silakan lah. Secara resmi ya biasa untuk mereka. Tapi itu saya kembali ke tadi, 95% yang ada ya saya bilang itu, lihat aja nantinya buktinya. Itu mereka-mereka tuh. Artinya 22 sampai 23 pemain itu yang akan terpilih. Kalau ada perubahan pun nanti, kalau di awal kan saya bilang misalnya Rido. belum masuk karena mungkin dilihat dari performa di Piala AFF kemarin. Oke, wajar ya kan, Marco nggak ada. Tapi Rido masih bisa masuk ketika ada perubahan nantinya untuk final Garuda Calling final. Hanya ada 3 kemungkinan. Begini Marco, kenapa 3 kemungkinan? Hernando Ari sebagai kiper ketiga setelah Emil dan Pas kan belum begitu fit kemarin di Piala Presiden. Dia diganti oleh Reza kemarin kan dalam adu penalti itu kan kelihatan. Nah, kalaupun dia belum fit, kemungkinan satu nama yang akan masuk Cahya. Menurut saya, ya Cahya akan masuk misalnya. Walaupun ada Nadeo juga. Tapi kalau nggak ada mungkin Nando. Tapi kan tergantung dengan kebugaran Nando. Oke. Yang kedua Miliano Yonathans. Oh Miliano. Kan masih dalam pemulihan secara menyeluruh total. Sampai di bulan September dia tidak begitu bugar, mungkin dia akan diganti. Ketiga, Marcelino Ferdinand baru habis operasi di Spanyol. Ya kan? Kalau dia belum masih ngejar nggak tuh Bang pemulihannya? Itu dia. Sampai di September kan dilihat di awal. Jadi kalau dia belum oke, pasti akan diganti. Makanya kalaupun ada bergeser, 3 nama, 3 pemain ini yang bisa mungkin out dan akan masuk. Nah, siapa yang masuk? Jaminan tadi ada mungkin Cahya dan Rido. Rido masih punya peluang untuk pasti masuk karena dia kan vice captain juga. Dia bisa masuk lagi dalam tim. Ya karena kan kita sudah bahas di awal tadi bagaimana dia chemistry-nya udah dapat dengan Jai, dengan Justin, bahkan dengan Elkan Begot kan di dalam. Dia bisa masuk lagi. Mau terserah dia main di pertama atau main sebagai super sub babak kedua karena kan ada Elkan. Makanya saya bilang John Herman ini jangan terpaku dengan 3-4-3 dengan 3 back. Sekali-sekali bermain dengan flat 4 back lah. Elkan sama Jai Isis bermain di tengah kan. Itu bermain belum sih pakai 4 back? Iya dong, belum pernah coba dong. Coba aja Jai misalnya sama Elkan. Justin Hapner di kiri sesuai di Fortuna Sittard kan. Kevin Dix sesuai di Gladbach di kanan. Itu kan bagus kekuatan itu. Tapi kan selalu dengan 3 back terus kan. Nah oke. Nah 3 nama. Jadi Rido bisa masuk lagi. Itu mungkin akan pengumuman akan ada. Satu lagi untuk menggantikan posisi Marcelino.
siapa yang bisa lihat. Jadi akan ada mungkin bisa aja Esra Walian yang bisa masuk. Itu yang kita bahas tipikalnya tadi. yang tipikalnya mirip dengan Marcelino, sejauh ini nggak ada ya Bang ya? Marcelino kan bergeser main di kanan. Ya. Itu sudah Luke Fikri. Ya ada Luke Fikri. Ya bisa ada di sana. Kemudian kalau Miliano, oke Miliano. Tapi kalau kita bilang tadi kan Miliano misalnya dengan Marceng tidak ada. Tidak ada. Ya mau tidak mau harus bisa maksimalkan pemain yang lain. Yang lebih oke yang ada sana. Dan yang tersisa kan ada Egy misalnya masih bisa masuk. Ya itu yang kita akan lihat. Jadi makanya saya bilang dari 26 nama itu kalaupun ada berubah itu Marco 3. 23 fix. Tidak bisa digeser itu 23 orang ini. Termasuk Ricky Kambuaya yang masuk, Beckham Putra, Donitri kan? Donitri pasti masuk. Donitri ini lagi wonderkid ini, lagi menanjak. Jadi saya bilang yang dari luar itu kan sudah 15-16 orang. 95% ya? 95%. Kalaupun nggak dipanggil satu lagi kamu bilang kemarin, mungkin kalau ada perubahan final, mungkin Adrian Wibowo. Bisa aja. Tapi kan dia punya kesempatan untuk bisa bermain. Kalau dalam keadaan bugar. Jadi nggak akan berubah banyak. Nggak mungkin ini cuma 50% atau 70%. Nggak, 95%. Pasti mereka ini akan main. Artinya pengumumannya kita harus masih menunggu PSSI kalau PSSI akan umumkan. FIFA Asian Cup kan. Ini kan Garuda calling-nya Bang Ropan. Tapi kita gitu ya, versi yakin, saya ya? Enggak, saya nggak yakin versinya Bang Ropan. Saya yakin ada bocoran ini. Enggak lah. Saya yakin ada bocoran genteng tadi. Tuh kayaknya. Dari genteng tuh kalau bocor. Kan kayak Fabrizio Romano juga kan lebih dulu dari klub dia ngumumin kadang, tapi dia kan dapat bocoran yang valid. Saya yakin lah dengan Bang Ropan ini. Tapi nama-nama itu nggak akan bergeser banyak. Nggak akan bergeser banyak. Nggak akan bergeser. Makanya saya bilang cuma mungkin 3 nama paling banyak. Karena sudah pasti yang itu. Ya memang ya yang kemarin belum main di Piala AFF kan memang yang utamanya memang Marco, begini. Ya. Coba lu hitung. Emil Audero. Ya, Martin Paz. Kiper ketiga kita nggak usah hitung dulu lah. Ya. 2 aja, sumber 2. Ya. Jai Ises 3. Ya kan? Elkan Bagot 4. Justin Hapner 5. Ya, Kevin Dix 6. Calvin Verlong 7. Nathan Cho 8. Nah, Dean James 9. Pelupesi. Ya, Pelupesi 10. Ivar Jenner 11. Kemudian Ole Romani 12. Michel Becker 13. Luke Fikri 14. Kemudian siapa lagi yang akan masuk? Sandy Walsh 15. Mungkin Sain Patinama Ya. 16. Ya kan? 16. Kemudian di depan ada Donitri 17. Ricky Kambuaya misalnya masuk 18. Etam 19. Sudah lebih dari setengah itu kan kalau bisa dari itu udah kan 95% lah. 95% itulah. Udah bisa masuk kan? Tinggal nanti yang berubah paling ya tadi. Reinders 20. 20. Ya kan? Belum kalau Miliano masuk sama Marceng 22. Iya. Ya udah siapa lagi yang bisa ini? Kakak Ricky Kambuaya. Udah 23 kan? Iya 23. 95% yang pasti. 95% itu. Kalau pun ada perubahan cuma paling di kategori 5%. 5% iya, mungkin 3 itu yang bisa masuk. Termasuk Rido yang bisa dipanggil lagi untuk masuk. Jadi peluang Rido bukan berarti sudah nggak ada. Masuk pasti akan balik lagi. Kita tunggu aja, kita akan lihat nanti. Kita pasti akan Rido tunggu masuk. Pengumuman resmi dari PSSI terkait. Saya yakin biasanya panggil 23 nama ya? 23 nama sebenarnya. Tapi biasanya kan PSSI 26. 3 cadangan ada untuk 3 bonus lah itu kan. Tapi kalau 23 yang kita sebut tadi, yang bukan termasuk dengan Rido akan masuk lagi. Dan kita yakin pasti akan ada perubahan dan Rido akan masuk. Gitu. Kalau kita kekuatannya nanti akan seperti apa di FIFA Asian Cup? Ya mau tidak mau sebagai tuan rumah, didukung dengan supporter yang kuat di kita di sini, materi sudah bagus, kualitas kita ada di rata-rata di antara tim ASEAN yang ada. Kan nggak ada pemain-pemain bermain di Serie A misalnya, Thailand misalnya atau Vietnam kan. Kita yang paling bagus kalau bisa. Dari sangat keterlaluan kalau kita gagal. Itu apalagi keterlaluan. Lagi ya Jay udah pulih, udah ada di bench, Calvin Perdong lagi naik-naik. Mau main di Liga Champions, pemain Indonesia pertama. Termasuk Emil kan main di Liga Champions kan. Emil kalau nanti masih tetap di Como. Ada rumor nggak sih? Kan Emil kan kemarin bermain dengan Liverpool di pramusim terakhir main pertama kan nggak kebobolan. Nanti main kedua di Anfield dia nggak main memang. Tapi dia kan bisa jadi kiper kedua setelah Butes, kiper utama dari Como. Berarti ada kemungkinan dia akan tetap di Como, Bang? Nggak dipinjam lagi? Ada kemungkinan dia tetap akan di Como. Kalau Como perlu Como perlu 3 kiper loh. Iya. Ya kalau 3 kiper Emil bisa masuk di dalam. Tapi kan kita nggak tahu. Biasanya Como kan meminjamkan dia seperti ke Cremonese dia dipinjamkan ya. Tapi kita berharap dia ada di sana. Martin Paz yang agak Martin Paz setelah di Ajax setelah kedatangan Andre ter Stegen. Iya. Ya, yang dari Barcelona itu dia akan terpinggirkan kan. Padahal Martin Paz ini bagus. Iya. Di League Conference mengalahkan dia penyelamatannya banyak. Lawan Twente aja dia banyak penyelamatan waktu untuk masuk di fase
kualifikasi kan di Conference League. Kan bagus kan dia bermain. Cuma sekarang dia ada tantangan untuk bisa bertarung dengan Ter Stegen. Ya, Ter Stegen kemarin draw 2-2 mereka kemarin lawan Heerenveen kalau nggak salah. Jadi memang ini bagus ya buat Martin Pas. Ada tantangan seorang Ter Stegen datang, ya kan? Jadi memang kualitas kita ada di atas Emil sama Martin Pas. Udah bagus, apalagi Kevin Dix kan? Kapten kedua di Gladbach. Nggak sembarang. Jadi pelatih Eugen Polanski, pelatih dari Gladbach itu mempercayakan sama dia. Jadi orang Indonesia pertama yang jadi kapten di Bundesliga. Bukan di kasta kedua loh, di atas tier 1. Dan itu luar biasa. Itu mentalnya juga mainnya udah top. Nah, bisa bayangin tuh. Satu di Gladbach, satu di Fortuna Sittard, misalnya dengan JIC Sassuolo, kemudian ada Millwall. Erkan Begot. Kan bagus kalau 4 back itu bermain. Berarti ini kita lihat pemain Eropa semua dengan kemudian ada Joe Pelupesi yang bermain di Lommel, di kasta tertinggi Belgia, sama Tom, ya kan? Tom. Di Persib. Wah, itu bagus. Kemudian di kiri kita bisa melihat kita ada Calvin Verdong. Ya. Wah, Lille. Betul. Di kanan ada Dix juga bisa rame lah. Kita bisa mantap. Bisa top lah. Kita akan menantikan FIFA Asian Cup, tapi kita akan lanjutkan perbincangan Bang Ropan. Jangan kemana-mana, Sportcast akan hadir saat lagi. Kembali lagi di NTV Sportcast. Bang Ropan, kita tinggalkan dulu FIFA Asian Cup, kita tunggu nanti pengumuman resmi PSSI dan kita lihat bagaimana permainan tim utama Indonesia di FIFA Asian Cup nanti. Kita bergeser sedikit ke kompetisi yang menjadi itu saja awal dari timnas dikatakan, karena di sini akan digodok para pemain untuk nanti tentu akan ke timnas. Sejauh ini kira-kira prediksi Bang Ropan seperti apa nanti persaingan Super League ini di musim ini? Kalau kita lihat kan kemarin ya juara bertahan, yang satu-satunya yang uji coba ke luar negeri kan cuma Persija. Sisanya rata-rata di Indonesia semua. Persib kemarin main di Dewata Challenge Series kalau nggak salah dan menang juara. Lalu Persija ke Thailand, mereka uji coba juga kemarin lawan Polistero menang. Dan hari ini ada uji coba lagi, nggak tahu hasilnya apa, belum diumumkan. Sejauh ini dua klub ini dulu, Persib sebagai juara bertahan seperti apa? Sepeninggal dari pelatihnya Bojan Hodak. Kenapa? Ya. Hari ini kan musim ini tanpa Bojan Hodak, kekuatannya seperti apa? Ada beberapa pemain juga yang hilang, termasuk salah satunya back yang memang kemarin menjadi andalan mereka, Federico Barba yang ke Palermo kemarin. Kalau bicara soal Maung Bandung, Persib adalah Persib. Yang 3 musim terakhir menjadi juara hat-trick di kompetisi. Tidak mudah bagi sebuah klub yang punya konsistensi yang bagus untuk bisa mempertahankan gelar itu. Itu mempertahankan gelar itu lebih sulit daripada merebut gelar juara, dan Persib bisa melakukan itu melewati sebuah tantangan besar. Karena begini, kalau bicara ujian bagi Persib, mereka sudah teruji. Ketika mereka juara, di zamannya ada Nick Kuipers di situ, ada Da Silva, ada Ciro di sana, Del Pino, Franca yang bermain, kita tahu bersama kan, semua kekuatan itu luar biasa. Gak ada masalah tuh. Padahal satu gerbong pindah semua ke Malut. Tetapi kemudian mereka bisa mendatangkan pemain-pemain bagus kan, termasuk Barba yang bisa muncul kan. Walaupun mungkin untuk urusan ujung tombak masih dianggap kurang dibandingkan Da Silva dan Ciro. Andre Jong katakan, Ramon Tangke kurang begitu oke. Tapi mereka juara juga. Ya kan, ada tangan Lucho di sana, Matricardi di belakang, Julio Cesar, ada Berginho kan yang bisa bermain. Tapi akhirnya mereka bisa mengamankan gelar juara. Tidak mudah ketika ada 7-8 pemain top pindah. Termasuk Fresh Butuan, Dimas Derajat itu kan. Pindah Edo, pindah ke Dewa kan semua kan. Tapi mereka akhirnya bisa mempertahankan. Itu nggak gampang. Tapi pencarian manajemennya itu bagus. Cerdas dalam hal memilih pemain. Untuk bisa menempatkan di setiap lini, di setiap posisi. Nah sekarang ketika Barba pergi juga, banyak mengatakan bahwa lini belakang agak bahaya nih buat. Tapi kemudian mereka bisa menemukan satu sosok yang bisa mengisi posisi itu. Walaupun mungkin belum teruji karena kompetisi belum mulai kan. Gabriel Mutombo, ya kan? Nah ini kan bagus. Ratchaburi yang mengalahkan Persib di ACL kan? Dan dia bermain bagus. Dan kemarin menjadi penentu kemenangan di Dewata Challenge. Gol ketiga kan? Gol comeback-nya kan? Remontadanya mereka. Jadi dia ada di belakang dan bagus mendapatkan sosok yang baik untuk bisa berpasangan dengan Matricardi. Terus ketambahan Ragnar juga sekarang. Mereka punya Ragnar dan Sandy Walsh kan, yang dihitung sebagai pemain Indonesia. Tapi mereka mendatangkan Gakuto, Natsudo, kan? Luka Menalo. Mereka bisa mendatangkan bagus-bagus. Apalagi di depan kan ada Balsa Sekulic. Ya kan? Kemudian kita cetak gol juga kemarin Balsa cetak gol terus. Dari Piala Presiden udah bikin gol terus kan? Jadi kan bagus untuk bisa mengisi depan. Nah ini mungkin
dianggap sebagai Da Silva-nya atau Ciro-nya dari Persib itu. Menarik sih, menarik. Yang menarik kan dia. Nah, kekuatan Persib itu didukung juga dengan Mariano Peralta yang datang. Yang batal nggak jadi ke Persija. Iya. Jadi secara tim kedalaman itu betul-betul dirancang dengan baik. Iya. Ya. Pergantian pelatih pun dari yang Marco bilang dari Boyan Hodak kan bukan dengan pelatih baru. Ini asisten yang sudah lama bersama dia dan tahu bagaimana mengikuti sebagai asisten. Boyak punya gaya itu dan diterapkan. Jadi itu tidak mau, Persib itu tidak mau melepas misalnya Hodak baru adaptasi lagi kalau dengan baru kan. Yeah. Tapi kalau dengan Igor Tolic yang baru dia udah tahu, tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Dan bisa dilihat 2 turnamen mereka ikut konsisten ke final Piala Presiden kalah adu penalti dan juara di Dewata. Dan juara Dewata. Jadi dia sudah bermain dengan baik sekali, aku bisa melihat semua pemain diberikan, pemain-pemain muda juga kan diberikan kesempatan. Fitra di bawah Mistar menggantikan Teja banyak kan. Ada Ikhwan Tanamal yang bermain bagus di kiri kan. Jadi nggak ada masalah. Persija singkat aja Bang Ropan, di tangan STY akan seperti apa? Itu menjadi tantangan buat Persija. 500 tahun kan? Ya. Mereka memilih untuk ke Thailand dan berlatih bagus buat STY. Tapi kenapa saya bilang tantangan? Ini kan STY pertama kali, bukan di tim nasional loh. Di klub untuk pertama kali. Diberikan tantangan itu, nah itu yang menjadi ujian bagi STY. Artinya di 10 pertandingan awal, Persija itu tidak boleh tergelincir, tidak boleh kalah. Menjadi menarik di kompetisi ini bahwa di pekan kedua sudah terjadi big match antara Persija dan Persib. Ya akan berlangsung di GBK. Nah itu tidak boleh kalah. Kalau sampai kalah bahaya. Karena masih ingat musim lalu mereka tergelincir lawan Arema di GBK dan itu menjadi bagi mereka turbulensi yang berat. Di samping ada beberapa hasil yang tidak memungkinkan. Itu yang juga dialami oleh Borneo ketika dikalahkan Bali United kan di kandang. Nah Persib memaksimalkan untuk tidak kalah di kandang. Itu menjadi kunci bagi sebuah klub. Jadi untuk next nantinya Persija juga kalau bicara Persija tidak boleh kalah di kandang. Berarti hitungannya akan lebih ketat lagi untuk musim depan. Kan 50 angka sekian kalau menang terus di kandang. Persib kemarin cuma 2 kali draw loh. Persija sama Arema kalau nggak salah yang bisa menang. Satu-satunya klub yang tidak bisa dikalahkan Persib pada musim kemarin Persijap. 2 kali main 2 kali seri. Kalah di Persijap dan draw di luar biasa. Kenapa Persija, Marco bilang tadi bagaimana Persija bisa juara. Materi pemain bagus, mereka datangkan udah oke walaupun kehilangan Maxwell, ya kan ada 5 sana, ya tapi mereka oke lah. Makanya ini tantangan bagi seorang STY untuk bisa membuktikan itu. Ya, untuk memberikan hadiah terhadap Kota Jakarta 500 tahun itu. Tapi kan tidak mudah. Semua klub berbenah, termasuk Persebaya loh. Arema Malang, Bayangkara, Dewa United, Bali United. Mereka juara Piala Presiden. Jadi semua ini ingin juara. Artinya rame lah nanti nih. Ini tantangan. Nah, kuncinya bagi Persija untuk juara satu, tidak boleh kalah di kandang. Kalau dia sabu bersih di kandang, semoga sih Persija nggak pindah-pindah kandang lagi. Itu dia, kan ada 2 sekarang. Di JIS sama di GBK. Tapi kalau Persija sabu bersih, saya yakin mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Persib pada musim kemarin. Baik, kita akan menantikan seperti apa persaingan Super League musim ini dan tentunya ada beberapa tim juga yang akan Persib juga akan tampil di ASEAN Champions League. Shopee Cup, ya kemudian di Liga Cup ada 4 yang akan tampil. Jadi banyak pertandingan yang akan kita nantikan dalam waktu dekat ini. Dan menarik sekali perbincangan dengan Bang Ropan. Makasih banyak Bang Ropan. Sama-sama Marco. Di tengah kesibukannya masih bisa mampir ke Sportcast. Kita kapan-kapan kita undang lagi. Oke. Siap. Baik, itu tadi perbincangan dengan Bung Roni Pangemanan dan kita akan kembali lagi di NTV Sportcast edisi berikutnya. Saya Marco Tembu Bolon pamit undur diri. Ciao.